Wanita yang baru saja membeli mobil baru mendorongnya ke dalam jurang. Di dalam mobil ada anak laki-laki berusia 1,5 tahun miliknya. Namun, alasan dia melakukan tindakan gila ini adalah karena anaknya yang nakal telah mengambil ponsel ibunya dan bermain-main di dalam mobil. Sayangnya, dia secara tidak sengaja mengaktifkan sistem penguncian otomatis mobil pintar. Segera, semua pintu mobil terkunci rapat, ibunya terjebak di luar. Hal ini membuat sang ibu sangat panik. Untuk menyelamatkan anak lelakinya yang nakal, dia dengan cepat mengambil sebatang kayu berusaha menghentikan jendela mobil menutup. Tak disangka, batang kayu itu patah menjadi dua di tempat itu. Karena anaknya telah mengaktifkan mode penguncian otomatis mobil pintar, sang ibu hanya bisa khawatir berdiri di luar mobil memerintahkan anaknya untuk mematikan ponsel. Namun anaknya masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang dia katakan, hanya bisa menyentuh layar secara acak. Ani marah sampai tidak sengaja mengumpat, tanpa disangka membuat anak laki-lakinya ketakutan. Ponselnya langsung jatuh ke tanah. Hal ini membuat Ani sangat panik karena mereka berada di tempat terpencil yang sepi. Di sekeliling ada beberapa pohon rimbun tanpa ada orang. Dia harus melakukan apa untuk menyelamatkan anak laki-lakinya yang terkurung di dalam mobil? Setelah tenang sejenak, Ani mencoba berbicara dengan sistem penguncian otomatis dari mobil. Siapa sangka mode perlindungan tingkat tinggi membuatnya tidak bisa berbicara dengan orang di luar mobil. Hal ini membuat Ani marah sampai gila. Dia segera mengambil sebuah batu berniat merusak mobil ini, tanpa disangka bodi mobil dibuat dengan teknologi nano. Batu itu pecah berkeping-keping sementara kaca tetap utuh. Melihat anak laki-lakinya di dalam mobil menangis karena ketakutan, Ani segera menyadari cara ini tidak mungkin berhasil. Jadi, dia hanya bisa berjalan menuju padang gurun yang sepi, berusaha mencari bantuan dari orang-orang. Untungnya, akhirnya dia menemukan ada pos pemeriksaan listrik di depan. Mengira pasti ada orang di sini, dia curiga hari ini adalah hari raya pertengahan musim gugur. Semua karyawan sudah pulang merayakan tahun baru. Bahkan satpam juga diam-diam pergi entah kemana untuk bersenang-senang. Tidak ada pilihan lain, Ani terpaksa memanjat tembok untuk masuk. Setelah mencari di sini sebentar, dia akhirnya menemukan sebuah tan besar dan sebuah senter. Jadi, dia segera kembali ke posisi mobil. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara raungan binatang buas dari jauh, menyadari bahwa anak laki-lakinya mungkin dalam bahaya. Ani segera berlari ke posisi mobil. Untungnya, anak laki-lakinya saat ini masih aman. Tetapi pada saat itu juga, sekawanan anjing liar mengikuti dia ke sini. Tidak ada pilihan lain, Ani terpaksa mengambil tan besar untuk melawan. Akhirnya, mereka mendapatkan serangan dari anjing liar. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini, hanya bisa berbaring di atap mobil dan bertahan semalaman. Menunggu sampai pagi keesokan harinya, Ani terbangun oleh sinar matahari yang menyengat. Sekarang suhu tanah hampir mencapai 38 derajat. Suhu di dalam mobil hanya bisa lebih tinggi. Selain itu, anak laki-lakinya juga mengenakan jaket tebal. Ani terpaksa melepas jaketnya, menutup jendela mobil untuk menghindari sinar matahari. Namun, meskipun begitu, anak laki-lakinya di dalam mobil tetap merasa panas dan tidak nyaman. Dia menyadari bahwa terus seperti ini pasti tidak baik. Ani terpaksa meninggalkan anaknya sementara di dalam mobil, dan berjalan menuju gurun untuk mencari cara menyelamatkan anaknya.